Baik, pemirsa Lingkar TV, bersama saya Nailin RA di studio Lingkar TV. Sudah bersama saya, dia adalah Bung Pri, merupakan seorang tokoh yang berjuang di bidang pengawalan politik dan kebijakan publik. Ia adalah seorang tokoh pergerakan ya Bang Pri. Betul. Jadi adalah seorang ketua Ormas Mantra. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa kami Bung Pri, Ormas Mantra itu apa ya? Oke, terima kasih. Selamat sore para pemirsa dimanapun yang berada. Kami Ketua Umum Mantra, yang mana Mantra ini adalah merupakan organisasi masyarakat ya. Kepanjangannya adalah Mantra itu Masyarakat Penjaga Nusantara. Jadi perlu diketahui bahwa kami dengan slogan yang kami gencarkan kaitannya dengan pengawalan publik, kaitannya dengan permasalahan apapun yang sifatnya ini mengandung soal keluh kesan kepada masyarakat. Jadi kami terima kasih telah diundang oleh Lingkar TV, dikasih ruang waktu untuk dialog bersama Mbak Nailin selaku pimpinan redaksi Lingkar TV ya Mbak Nailin ya. Terima kasih banget. Mungkin apa yang perlu ditanyakan kepada kami akan terbuka dan kami akan mengupas, memberikan solusi-solusi jika ini merupakan salah satu kepentingan bagi masyarakat umum. Oke Bung Pri, ini yang bikin saya penasaran adalah mengapa Ormas Mantra ini mau berdiri di garda terdepan untuk mengawal Lingkar Media Group dalam melaporkan Ganjar. Jadi seperti ini, karena saya ini melihat dengan hasil video yang kemarin Pak Ganjar menceritakan katanya dengan media Era Cetok ini adalah bagian dari Ormas Mantra. Karena apa? Karena yang dikaitkan pertanyaan itu merupakan salah satu unsur penting berkaitan masalah kemacetan jalan, yang merupakan jalan itu adalah jalan nasional, sehingga pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi harus tanggap dengan hal itu ketika apalagi wartawan menanyakan soal kaitannya dengan kemacetan. Karena apa? Peran pers ini sangat penting Mbak Nailin. Jujur saja, ketika wartawan ini meliput jalan rusak, ini harus ada update dan ada solusi. Jadi tidak harus membuat berita kemudian tidak ada tanggapan dari pemerintah. Iya, betul. Jadi ini sudah sebenarnya ini sinkronisasi sebenarnya. Pak Ganjar ini sebenarnya kan pejabat negara toh. Iya. Berkaitan dengan jalan rusak. Ini sebenarnya menurut saya ini momen yang sangat tepat dan berpotensi baik untuk Pak Ganjar. Tidak terus serta-merta dijawab dengan media murah cetok. Bahasa Pak Ganjar ini kayak orang ngaret saja gitu. Saya kira seperti itu. Karena apa? Dia itu seorang pejabat, tidak etis dong. Karena pejabat itu adalah pelopor dan menjadi teladan bagi masyarakat dengan ucapan yang baik. Apalagi selama ini Lingkar TV sebelumnya juga memberitakan baik-baik terhadap Pak Ganjar. Iya, betul. Ketika ada persoalan jalan macet, kemudian Pak Ganjar ditanyain, terus jawabnya saklek. Ini tidak etis menurut saya. Betul. Menyebut media sebagai media ora cetok ketika ditanya macet juga. Nah, bagaimana menurutmu Bung Pri? Dengan ucapan Pak Ganjar ini, saya kira ini terlalu fatal buat Pak Ganjar sendiri ya. Karena apa? Apapun yang diucapkan Pak Ganjar, termasuk itu salah satu menyakiti baik itu insan pers maupun salah satu perusahaan. Di situ kan ada toh perbuatan yang tidak menyenangkan sesuai Undang-Undang Nomor Pasal 335 Ayat 1 tahun 1945. Di situ sudah cetok bahwa siapapun atau siapapun yang melakukan sebuah ucapan yang menurutnya itu menyinggung perasaan kan ada sanksinya. Gitu loh, Mbak. Ya. Jadi wajar ya kalau di sini Lingkar Media Group merasa tersinggung dengan ucapan tersebut. Betul, saya sebagai masyarakat tersinggung, apalagi perusahaan yang mengayomi beberapa karyawan. Seharusnya bangga. Ya, betul. Terus menurut Bung Pri sendiri apa yang harus dilakukan oleh Lingkar?
Menurut saya, Lingkar harus benar-benar melindungi marwah perusahaan karena ini menjadi salah satu pukulan bagi tidak hanya bagi karyawan, tapi ini juga merupakan pukulan bagi perusahaan. Karena apa? Satu, perusahaan Lingkar Media Group ini sebenarnya ini secara tidak langsung sudah bisa membantu pemerintah dengan mengurangi pengangguran. Selain itu, sebuah perusahaan ini kan juga ada pajaknya. Seharusnya pemerintah harus mendukung itu, Mbak. Ya, gitu betul. Loh. Bukan malah mematikan dan Iya, membiarkan, betul. ya, Bung Pri. Nah, terkait juga adalah isu yang selalu kita kawal ini adalah soal macet Juwana, Bung Pri. Gimana pendapatnya Bung Pri sendiri terhadap macet Juwana yang berlarut-larut ini? Sebenarnya begini, Mbak. Sebenarnya momok yang menjadi kemacetan di wilayah Juwana letaknya itu di Batangan, Kaliori ya, termasuk akan mendekati Kaliori itu. Ini sebenarnya kan harus peran penting sebagai pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah provinsi juga harus ikut andil dalam bagian itu. Sebenarnya macet ini sangat berat. Sebenarnya kan ada konsep ketika dia itu mau membuat jembatan yang kian lama, karena jembatan di Juwana ini memang prosesnya pembangunannya itu hampir 1 tahun, Mbak. Beda dengan jembatan yang di Demak itu. Tapi pemerintah itu harus jeli bagaimana mensiasati sehingga ini bisa mengurai kemacetan, orang numpuk di posisi situ. Ini juga akan berdampak pada tidak hanya para pengemudi, tapi ini hilir mudik yang orang jualan. Selain itu juga dampak warung-warung ini. Pemerintah sebenarnya kan simpel. Ketika ada wartawan yang memberitakan kaitannya dengan jalan rusak, di sini kan ada PJ. PJ itu kan yang memilih adalah Pak Gubernur. Iya, seharusnya oke lah. Kalau memang berita itu mengada-ngada, silahkan di cross check kebenarannya seperti apa. Terus kemudian ketika selain jalan rusak ini, ketika dialihkan ke arah yang Sambang atau jalan Jakenan menuju Kuniran itu juga jalannya rusak parah. Dan saya melihat sendiri, gitu loh. Lah ini pemerintah tidak mencari solusi, ketika ditanya kemudian ini saklek, nggak jawabnya sengak. Kan orang pantas gitu loh. Lucu gitu loh. Jadi saya kira ini Pak Ganjar harus mulai mengintrospeksi diri lah. Karena apa? Ketika Pak Ganjar nyalon pada waktu awal pertama kali mau nyalon jadi gubernur, dia butuh wartawan, dia pelosok kemanapun dia ikuti kok. Tapi ternyata, oh ini loh, apakah Pak Ganjar ini sebenarnya bagaimana sih? Ternyata hanya sekedar ditanyain jalan rusak, jawabannya sengak. Kayak wong arit ae. Model apa iki? Kan gitu tuh, Mbak. Ya. Oke Bu Pri, terkait kebijakan Ganjar ini ya, kira-kira nih mantra dalam waktu dekat ini mau ada rencana apa, langkah apa selanjutnya gitu untuk mengkritisi macet Juwana tentunya? Jadi kalau memang Pak Ganjar selaku gubernur yang dipilih oleh warga dan masyarakat, ketika dia tidak mau meminta maaf kepada perusahaan Lingkar, yang mana saya salah satu orang Pati dan perusahaan ini kan di Pati. Kalau dia tidak mau minta maaf, ataupun dia sudah minta maaf, saya akan melakukan aksi. Bahkan saya juga akan melakukan aksi di DPRD provinsi ataupun di kantor gubernuran. Itu yang pertama. Yang kedua, semisal Pak Ganjar ini masih kekeh tidak mau minta maaf, buktikan saja. Saya orang Pati, nek wani wedi-wedi, saya akan menggelar aksi besar-besaran. Bahkan nanti saya juga akan memberikan simpatik pada sopir-sopir yang kelelahan, yang sopir-sopir merasa dia tidak bisa menunggu lama dengan kemacetan itu, karena sisi untuk parkirnya juga nggak ada. Ini saya akan membagikan kopi, biar ini salah satu bentuk saya selaku mantra, iya, kepedulian kita kepada para sopir di betul, jalan yang macet itu ya. Betul. Kalau sebagai ormas saja kita sudah menunjukkan, Bung Pri sudah mau punya aksi untuk menunjukkan kepedulian kepada para pengguna jalan. Tentunya sebagai gubernur harusnya lebih peka, ngonten nggih? Betul, betul Mbak Nelin. Oke, harapan mantra sendiri apa Pak? Agar kejadian seperti ini tuh tidak terulang kembali. Harapan kami yang jelas, Pak Ganjar harus mulai mengintrospeksi diri. Yang pertama. Kemudian sebenarnya
banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pak Ganjar sendiri. Selain ucapan, dia juga mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena apa? PR selain jalan rusak, ini kan ada banyak keluh kesah lagi kaitannya dengan warga yang selama ini menjadi kebingungan berkaitan dengan pembelian subsidi solar. Yang subsidi loh, Mbak. Oh ya, yang Ya, subsidi. ini kan harus membeli subsidi itu kan pakai aplikasi, Mbak. Lah ini juga dibingungkan. Saya sebagai ormas mantra, ini saya juga harus menyerap aspirasi mereka, gitu loh. Sebenarnya Pak Ganjar itu jangan kalau dia itu semisal contoh lah, dia itu jangan ketika dia itu mau menyalonkan diri kemudian baik-baik, kemudian setelah jadi dia lupa. Istilahnya orang Jawa itu kacang lupa kulitnya. Jangan seperti itu. Karena saya sendiri juga termasuk berhak ketika Pak Ganjar salah, saya sebagai masyarakat, mewakili masyarakat, saya berhak untuk mengingatkan gitu, Mbak. Jadi kita tidak diam. Bahkan kalau memang berkaitan dengan ucapannya Pak Ganjar, jika tidak mau minta maaf kepada perusahaan Lingkar, yang notabene Lingkar ini sudah beberapa ada kantor di mana-mana, ini kita akan kawal, Mbak. Kita akan kawal dengan laporan itu. Kemana ini, Bung? Kawal untuk apa? Ketika ini menjadi proses hukum yang arahnya ke pidana, kemudian akan dilaporkan ke Polda, ke Mabes Polri, ke KPK, saya akan ikuti. Saya akan kawal Lingkar Media Group ini, Mbak. Baik, terakhir Bung Pri, mungkin ada himbauan kepada masyarakat pemirsa Lingkar TV di rumah? Oke, terima kasih. Khususnya saya selaku Ketua Umum Mantra, masyarakat penjaga Nusantara menghimbau semua masyarakat Jawa Tengah jangan takut ketika ada persoalan kepada siapapun. Yang jelas pada prinsipnya kita di jalur yang benar. Dan mantra akan mengawal siapapun yang membutuhkan mantra. Saya siap akan hadir. Yang penting masyarakat harus benar-benar ketika mengawal segala sesuatu harus didasari dengan keberanian dan di posisi yang benar. Harapan kami seperti itu, Mbak Nelin. Baik, terima kasih Bung Pri, ini sangat menguatkan sekali, terkhusus bagi kami Lingkar Media Group. Di sini saya mewakili Lingkar Media Group. Berterima kasih sekali atas support dan dukungan dari Ormas Mantra ini. Demikian pemirsa Lingkar TV, tiada gadi yang tak retak. Apabila kami, perusahaan Lingkar Media Group yang melakukan kesalahan, maka kami dengan legowo akan meminta maaf kepada Gubernur Ganjar. Pun sebaliknya, apabila Gubernur Ganjar yang melakukan kesalahan, kami berharap Gubernur Ganjar berbesar hati untuk meminta maaf secara resmi atas ucapannya yang menyakiti perusahaan kami di depan umum. Dan apabila hal itu tidak dilakukan Gubernur Ganjar setelah kami melayangkan somasi 3 kali 24 jam, maka selanjutnya kami akan melakukan langkah hukum selanjutnya karena kami berada di negara hukum. Demikian, kembali ke Puji.